Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitur Rahim TV, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Masjid Baitur Rahim, Perumahan Taman Cipayung, Depok 2, Jawa Barat. Jadi pada kesempatan kali ini berkaca dari masjid-masjid di luar sana, banyak masjid-masjid yang melaksanakan kegiatan usaha masjid. Salah satu contohnya adalah Masjid Sunda Kelapa, lalu Masjid Jogokarian. Dan kita sekarang sedang berada di Masjid Baitur Rahim, salah satu yang melakukan kegiatan usaha masjid. Kebetulan banget nih kita sudah bertemu dengan Ketua DKM kita. Alhamdulillah Pak Ustadz Fargob. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Baitur Rahim TV, Ustadz Fargob ini selain beliau adalah Ketua DKM Masjid Baitur Rahim, latar belakang beliau juga seorang pebisnis. Jadi mungkin itu salah satu yang melatar belakangi adanya kegiatan usaha masjid. Ustadz Fargob, latar belakang Ustadz Fargob secara singkat aja. Masya Allah. Sebagai pebisnis mungkin. Siap, terima kasih Bang Rio. Kita diskusinya semoga membawa manfaat bagi pemirsa semuanya. Amin. Dan juga bagi kita juga tentunya. Kami dari keluarga pedagang di Pekalongan sana. Kakek saya yang awalnya adalah seorang pedagang batik. Ya. Dan beliau menjual produknya ke Bandung pada saat itu, dan pada akhirnya itu pula yang menjadikan mungkin darah bisnis saya terikut sertakan dari kakek saya. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada jatuh bangun, naik turun dan seterusnya. Bisnis yang sukses, usaha yang sukses pasti diawali dengan usaha keras yang memang harus kita lakukan. Biar lebih asik kita sekalian lihat-lihat usaha yang ada di masjid ini mungkin kali ya. Baik, terima kasih. Mohon izin ya Ustadz ya. Siap. Bahwa kita secara umum mempunyai 4 bidang, di mana bidang itu ada sebagai pilar utama dari masjid, ada bidang dakwah dan pendidikan. Di dalam bidang dakwah dan pendidikan itu, diantaranya adalah kita sehari-hari untuk sholat maktubah atau sholat wajib, sholat berjamaah, kemudian juga di sana juga ada pendidikan. Dakwah dan pendidikan itu sendiri, selain kita melaksanakan sholat ibadah yang sifatnya umum seperti sholat berjamaah untuk pengajian, kajian-kajian. Setiap Sabtu Ahad kita ada kajian baik dari dalam perumahan itu sendiri maupun dari luar kita undang. Secara umum kita lihat secara keilmuan dan seterusnya lebih matang dan lebih bagus. Selain ibadah yang sifatnya umum itu, kita juga ada yang namanya PHBI. Ya. Jadi untuk peringatan hari-hari besar Islam itu kita juga setiap tahun kita mengadakan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi. Secara singkat yang lainnya kita ada bidang sosial kemasyarakatan, di mana bidang sosial kemasyarakatan itu di dalamnya ada 2 subbidang, yakni subbidang yatim, kemudian subbidang ZIS. Dan itu ada santunan setiap bulan dan nanti akan ada kegiatan lebaran yatim yang mana itu tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian ada bidang berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Tentunya yang namanya masjid pasti kita punya sarana dan prasarana. Di antaranya adalah misalnya kita punya sarana tentang multimedia. Di sana ada layar, di sana ada infokus, kemudian juga ada hal-hal lain yang terkait dengan sarana prasarana yang ada di masjid, menunjang peribadatan. Bidang sarana prasarana itu sendiri ada bidang kebersihan, ada bidang pemeliharaan, kemudian sound system, dan bidang yang lainnya. Nah, bidang yang paling krusial di masjid ini adalah diantaranya adalah sound system. Nah, ini yang justru kita juga terus ada peningkatan dan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan itu sendiri adalah
terkait dengan pengecatan masjid, terkait dengan pemeliharaan Ya, ya. saklar-saklar jika rusak, kemudian kebocoran dan seterusnya itu terkait dengan pemeliharaan. Nah, yang terakhir itu bidang umum. Bidang umum. Ya, bidang umum sendiri. Di sana ada perpustakaan, kemudian keamanan, kemudian keamanan masjid ya, dan kemudian ada yang namanya usaha masjid. Nah, di dalam bidang umum ini kita ada usaha masjid, dan usaha masjid ini rupa-rupanya kita sudah menjalankan kurang lebih sejak 2017. Ya, secara Lumayan umum lama ya, Tat, ya? visi misi masjid ini adalah lillah fillah billah. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan untuk masjid ini adalah karena Allah. Terus mohon maaf saya potong, Tat. Siap. Kan ini kemungkinan saya tuh sering, Tat, sholat di sini. Ya, Nah, baik. terus pas saya lihat tuh kok di sini tuh banyak banget pemuda atau anak-anaknya, Tat. Mungkin apa ya? Ada tips atau trik nih, Tat. Mungkin ya. Buat pemirsa-pemirsa yang nonton apalagi, ada nggak cara-caranya tuh supaya pemuda-pemuda itu tertarik datang ke masjid, Tat? Mungkin dari apa ya gitu, mungkin ada, monggo, Tat. Baik, memang kita sama-sama rasakan bahwa dalam 1-2 tahun terakhir ini banyak pemuda-pemuda yang alhamdulillah sudah hijrah. Ya. Maksudnya bukan dulunya nggak bagus sekarang bagus, tapi dulunya bagus sekarang lebih bagus. Dan di antara tips dan trik yang kita coba lakukan adalah namanya masjid itu harus ada daya tarik. Ya, Ya betul. memang dan kita namanya daya tarik yang kita ciptakan diantaranya adalah kita berikan makanan, kita berikan menu, dan juga kita mengupayakan supaya masjid ini adalah ramah bagi anak-anak. Ya. Bagi remaja, bagi anak-anak itu supaya pada saat dia datang ke masjid dia nyaman, dia selain dengan suasana yang bersih yang ada di dalam masjid dengan ber-AC dan seterusnya, kita juga memberikan rasa nyaman buat mereka. Pada saat mereka mungkin main game di masjid, segala macam, ya sudah, kita nggak usah marahin. Kita kasih tahu baik-baik, kita dekatin secara kemanusiaannya. Contoh, pada saat malam Jumat, setiap malam Jumat, kita adakan ngaji bersama dengan bocah-bocah. Semuanya banyak banget, dan di situ setelah itu kita makan bersama. Dan itu adalah di antara tips yang sangat mengena, karena namanya di dalam Al-Quran juga disebutkan it'amut ta'am, ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang dakwah tanpa makanan atau maidatur rahmah, garing. Makanya kita coba untuk setiap hari Ahad kita juga memberikan makanan kepada semua yang hadir, sehingga insya Allah dengan tips itu kita sama-sama rasakan banyak sudah orang-orang sengaja untuk datang ke masjid ini untuk beribadah karena Allah. Tadi selain kegiatan masjid, Tat, tadi yang Ustadz sampaikan juga ada di dalamnya itu usaha masjid, Tat. Oke. Boleh dijelaskan apa aja mungkin, Tat, yang ada di Masjid Baitur Rahim ini, usaha-usaha masjid? Baik, kita informasikan secara singkat padat dulu ya. Jadi usaha masjid ini di Masjid Baitur Rahim ini kurang lebih sudah ada sejak tahun 2017 kurang lebih ya. Nah, sampai sekarang, ayo kita coba lihat secara langsung ya. Oke, siap. Gini Bang Rio, Ya, Tat. kita sama-sama menjalankan usaha yang pertama adalah air isi ulang. Nah, air isi ulang ini kita sudah mendistribusikan ke kurang lebih ada di perumahan ini sekitar 350 KK. Dan ini airnya kita kasih merek ABB. ABB. Nah, Bang Rio tahu nggak ABB? Apa itu, Tat? ABB. Nah, ABB itu adalah singkatannya Air Berkah Baitur Rahim. Masya Allah. Jadi kita punya cita-cita kalau orang yang minum air ini, insya Allah lebih berkah. Ini sumbernya kita doain Fatihah di awal, dan hampir setiap hari dibuat ngaji oleh jamaah semua yang ada di perumahan Taman Cipayung ini, dan insya Allah semuanya net profit dari air ini untuk operasional masjid. Baik,
Selain ini kita coba akan tunjukkan kepada Bang Rio. Ini usaha yang tak kalah menarik ya, yang akan kita coba berikan yang terbaik ya buat jamaah. Oke, boleh lihat? Baik, kita coba lihat bersama. Wah, ini banyak banget. Apa ini, Tat? Ini diantara usaha yang sedang kita kerjakan juga. Kita menjadi distributor atau agen mie instan yang membawahi Depok dan sekitarnya. Ini poolnya di sini. Mie Indomie atau apa, Tat? Bukan. Ini mie-nya mereknya Lezatmu. Lezatmu. Ya, mie Lezatmu. Dan ini kurang lebih dalam waktu ya 2 mingguan kita bisa 300 karton. Masya Allah. Jadi seminggu kurang lebih 100 karton. Ya. Dan mie ini dibuat oleh pengurus Muhammadiyah ya. Dan ini pabriknya ada di Tangerang Selatan. Dan ini kita sebagai cabang yang ada di Depok. Ini ada rasa apa aja, Tat? Kalau boleh tahu nih, Tat? Oke, kalau bicara rasa, ini ada 3 rasa, yakni rasa soto, Soto. ya kan? Kemudian rasa apa namanya ayam bawang dan goreng. Goreng. Ya, bahan baku dari mie ini sendiri, Ya. ini benar-benar dibuat dengan bahan-bahan yang natural, Natural. alami ya. Sehat berarti ini, Tat, ya? Insya Allah, ini mie yang sehat ini. Kita makan untuk sahur, kita untuk apa buka, Ya, ya. nikmat banget. Orang bilang mie yang terbuat dari bahan natural itu nggak enak. Enggak juga ternyata. Enak Ini ternyata. saya sudah merasakan sendiri dan mie ini enak banget. Masya Allah. Kemudian selain tidak ada pewarna, Ya. ya, dia 100% dari kunyit. Kunyit. Itu juga dia non MSG. Dan mie-nya ini beda dengan mie yang beredar. Dia keriting, ini lurus. Teksturnya bagus, tapi memang dia digodok, bukan diseduh. Agak lama sedikit, karena mie sehat seperti itu Sehat, karakternya. Berarti ini cocok untuk anak-anak nih, Tat, ya? Nah, cocok. Ibu hamil juga cocok, nggak cuman anak-anak. Ya, insya Allah mie ini selain sudah ada halalnya, Ya. sudah ada BPOM-nya, komplit secara perizinan. Ini juga kurang lebih kita bisa di pabriknya kurang lebih bisa 10.000 per hari, per dus ya, Ya, per karton. Jadi masalah terkait dengan stok, insya Allah Aman terus ya? no problem. Masya Allah. Kita bisa supply Ya. dengan kapasitas yang dikehendaki oleh konsumen. Ya, ya. Kalau untuk harga gimana nih, Tat? Kira-kira? Nah, bicara harga, ini yang paling menarik rupa-rupanya. Ya, 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 ya. Bicara harga, ini sekelas dengan mie premium. Ya. Ya, kurang lebih mie sebelah dijual kurang lebih 6 ribuan sampai ada yang 7.000 bahkan 6.500 7.000 sampai 8.000. Ini cukup dengan ya kurang lebih 4.000 sudah dapat mie yang sehat. Masya Allah. Ya, kurang lebih 4.000 per bungkus. Per bungkus ya? Iya, Oh, iya, kita sudah bisa dapat makanan sehat. Gitu. Untuk pemesanan gimana nih, Tat? Nah, pemesanan itu sendiri kita bisa langsung kepada pengurus masjid, ya. Berarti datang langsung ke sini. Datang Tat, ya? langsung ke sini boleh atau ada di jualan online yang ada channel-channel yang berhubungan dengan masjid itu sendiri. Ya, ya, ya. Di sana ada Tokopedia, ya, dan lain-lain. Nah, akan tetapi juga bisa dipesan lewat pesan di bawah ini. Nah, di bawah ini nanti kita buka yang namanya Ini, shop kontak center, person. kontak person center. Ya. Ya, pemirsa, jadi gitu aja bincang-bincang kami bersama Ustadz Fargob selaku DKM Masjid Baitur Rahim. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Itu aja. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.